Kisah sahabat Uqasyah bin Mihsan yang menuntut Rasulullah SAW. Saat itu baginda Rasulullah telah jatuh sakit begitu lama sehingga keadaan beliau sangatlah lemah. Pada suatu hari Rasulullah SAW meminta Bilal memanggil semua sahabat datang ke masjid. Tidak lama kemudian penuhlah masjid dengan para sahabat. Semuanya merasa rindu yang telah lama tidak mendapat tausiah dari Rasulullah SAW. Beliau duduk dengan lemah di atas mimbar. Wajahnya terlihat pucat menahan sakit yang telah dideritanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku semua, aku ingin bertanya, apakah telah aku sampaikan semua kepadamu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah satu-satunya yang layak disembah?" Dan sahabat pun menjawab, "Benar ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Persaksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dan setiap apa yang Rasulullah sabdakan dibenarkan oleh para sahabat selalu. Kemudian Rasulullah SAW, "Sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, apakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut karena aku tidak mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berhutang dengan manusia." Rasulullah SAW mengulangi pertanyaan itu sebanyak 3 kali. Tiba-tiba bangun seorang laki-laki yang bernama Uqasyah, seorang sahabat mantan preman sebelum masuk Islam, dan dia berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin menyampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku minta engkau menyelesaikan. Seandainya bukan hutang, maka tidak perlulah engkau berbuat apa-apa." Rasulullah SAW berkata, "Sampaikanlah wahai Uqasyah." Maka Uqasyah pun memulai bercerita, "Aku masih ingat perang Uhud dahulu. Suatu ketika engkau menunggangi kuda, lalu engkau memukulkan cemeti ke belakang kuda. Tetapi cemeti tersebut tidak kena pada belakang kuda, melainkan justru terkena pada dadaku. Karena ketika itu aku berdiri di belakang kuda yang engkau tunggangi, wahai Rasulullah." Mendengar itu, Rasulullah SAW berkata, "Sesungguhnya itu adalah hutang, wahai Uqasyah. Kalau dahulu aku pukul engkau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama." Dengan suara yang agak berat, Uqasyah berkata, "Kalau begitu, aku ingin segera melakukannya, wahai Rasulullah." Uqasyah seakan-akan tidak merasakan bersalah mengatakan demikian. Sedangkan ketika itu sebagian sahabat berteriak marah kepada Uqasyah, "Sungguh engkau tidak berperasaan, Uqasyah. Bukankah baginda sedang sakit?" Uqasyah tidak menghiraukan semua itu. Rasulullah meminta Bilal untuk mengambilkan cambuk di rumah Fatimah. Kemudian Fatimah bertanya, "Untuk apa Rasulullah meminta cambuk ini, wahai Bilal?" Bilal menjawab dengan nada sedih, "Cambuk ini akan digunakan Uqasyah untuk memukul Rasulullah." Terperanjat dan menangislah Fatimah seraya berkata, "Kenapa Uqasyah hendak memukul ayahku Rasulullah? Ayahku sedang sakit. Kalau mau memukul, pukullah aku anaknya." Bilal menjawab, "Sesungguhnya ini adalah berdua urusan antara mereka.
Bilal membawa cambuk tersebut ke masjid, lalu diberikannya kepada Uqasyah. Setelah mengambil cambuk itu, Uqasyah menuju ke hadapan Rasulullah. Namun Abu Bakar berdiri menghalangi Uqasyah sambil berkata, "Uqasyah, kalau kamu memukul, pukullah aku." Hendak Uqasyah menunjuk ke hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Umar bin Khattab berdiri menghalangi Uqasyah sambil berkata, "Uqasyah, kalau engkau mau memukul, pukullah aku. Dulu memang aku tidak suka mendengar nama Nabi Muhammad. Bahkan aku pernah berniat untuk menyakitinya. Namun itu dulu. Sekarang tidak boleh ada seorang pun yang boleh menyakiti Rasulullah SAW. Kalau engkau berani menyakiti Rasulullah, maka langkahilah dulu mayatku." Uqasyah menuju ke hadapan Rasulullah. Dan tiba-tiba berdirilah Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah. Dia menghalangi Uqasyah sambil berkata, "Uqasyah, pukullah aku saja. Darah yang sama mengalir pada tubuhku ini, wahai Uqasyah." Uqasyah semakin dekat dengan Rasulullah. Tiba-tiba tanpa disangka, bangkitlah kedua kesayangannya Rasul, yaitu Hasan dan Husain, cucunya Rasulullah. Mereka berdua memegangi tangan Uqasyah sambil memohon, "Wahai paman, pukullah kami paman. Kakek kami sedang sakit. Pukullah kami saja wahai paman. Sesungguhnya kami ini kesayangannya Rasulullah SAW. Memang manusia terbaik." Kekasih Allah itu meminta beberapa sahabat memapahnya ke bawah. Rasulullah SAW didudukkan pada sebuah kursi. Lalu dengan suatu tegas, Uqasyah berkata lagi, "Dulu waktu engkau memukul aku tidak memakai baju ya Rasulullah." Para sahabat sangat geram mendengar perkataan Uqasyah. Tanpa berlama-lama, dalam keadaan lemah, Rasulullah SAW membuka bajunya. Begitu sampai di tangga mimbar, dengan lantang Uqasyah berkata, "Bagaimana aku mau memukul engkau ya Rasul? Engkau duduk di atas dan aku di bawah. Kalau engkau mau aku pukul, maka turunlah ke bawah sini." Kemudian terlihatlah tubuh Rasulullah yang sangat indah dan beberapa batu yang terikat di perut Rasul, pertanda Rasulullah sedang menahan lapar. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Wahai Uqasyah, segeralah dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka kepadamu." Uqasyah langsung menghambur menuju Rasulullah SAW. Cambuk di tangannya ia buang jauh-jauh. Kemudian ia memeluk Rasulullah SAW dengan seerat-eratnya dan sejadi-jadinya sambil menangis. Uqasyah berkata, "Ya Rasulullah, ampunilah aku, maafkanlah aku. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasulullah. Sengaja aku melakukannya agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu. Engkau pernah berkata, barang siapa yang kulitnya pernah tersentuh denganku, maka dihindarkanlah api neraka atasnya. Seumur hidupku, aku bercita-cita dapat memeluk dirimu ya Rasul." Rasulullah SAW dengan senyum berkata, "Wahai sahabat-sahabatku semua, kalau kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Uqasyah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad." Itulah kisah sahabat Rasul yang bernama Uqasyah.